Suatu hari di sebuah hutan yang luas, ada seekor bayi singa yang tinggal mati oleh induknya. Beberapa waktu kemudian, serombongan kambing pun datang melintasi tempat itu. Lantas salah seekor induk kambing yang melintasi itu melihat ada anak singa yang bergerak-gerak, sehingga ia pun segera mendatangi anak singa itu. Sang kambing merasa iba melihat anak singa yang lemah dan hidup sebatang kara itu, sehingga ia pun berinisiatif untuk merawat dan melindungi bayi singa itu. Ia pun lalu membelai dengan penuh kehangatan dan kasih sayang. Merasakan hangatnya kasih sayang seperti itu, maka si bayi singa pun tidak mau berpisah dengan sang induk kambing. Ia terus mengikuti kemana saja induk kambing itu pergi, dan jadilah ia bagian dari keluarga besar rombongan kambing itu. Hari berganti hari, anak singa tumbuh dan besar dalam asuhan induk kambing. Ia menyusu, makan, minum, bermain bersama anak-anak kambing lainnya. Tingkah lakunya juga persis layaknya seekor kambing. Bahkan anak singa yang mulai beranjak besar itu pun mengeluarkan suara layaknya suara kambing. Ia merasa dirinya adalah kambing, tidak berbeda dengan kambing-kambing yang lain. Ia sama sekali tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah seekor singa. Hingga suatu hari terjadi kegaduhan yang luar biasa, di mana seekor serigala buas masuk ke dalam lingkungan kambing untuk memburu kambing yang ada di sana. Kambing-kambing pun merasa panik hingga lari kocar-kacir. Semua ketakutan. Induk kambing yang juga ketakutan lalu meminta anak singa untuk menghadapi serigala. Tapi anak singa yang sejak kecil hidup di tengah-tengah komunitas kambing itu justru ikut ketakutan dan malah berlindung di balik tubuh induk kambing. Singa berteriak sekeras-kerasnya, dan yang keluar dari mulutnya adalah suara kambing, bukan auman singa. Anak singa tidak bisa berbuat apa-apa ketika salah satu anak kambing yang tak lain adalah saudaranya itu diterkam dan dibawa lari oleh serigala. Anak singa itu merasa sedih karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada saat yang bersamaan, tiba-tiba seekor singa dewasa muncul dengan auman yang dahsyat. Semua anak kambing ketakutan, anak singa itu juga ikut takut. Sementara sang serigala lari terbirit-birit saat singa dewasa hendak menerkam kawanan kambing. Ia terkejut, di tengah-tengah kawanan kambing itu ada seekor anak singa. Beberapa ekor kambing pun lari, dan anak singa itu langsung ikut lari juga. Singa dewasa masih terheran. Ia bingung kenapa anak singa itu lari mengikuti kambing. Ia mengejar anak singa itu, dan akhirnya anak singa itu tertangkap. Anak singa itu meronta-ronta dan berteriak dengan keras. Suaranya bukan auman, tapi seperti suara kambing. Sang singa dewasa heran bukan main. Bagaimana mungkin ada anak singa bersuara kambing dan bermental kambing? Dengan garam, ia menyeret anak singa itu ke tepi danau. Ia harus menunjukkan siapa sebenarnya anak singa itu. Begitu sampai di danau yang jernih, ia meminta anak singa itu melihat bayangannya sendiri, lalu membandingkan dengan singa dewasa. Begitu melihat bayangan dirinya, anak singa itu terkejut. Oh, rupa dan bentukku sama dengan kamu, sama dengan singa si raja hutan. Iya, karena kamu sebenarnya anak singa, bukan anak kambing. Kamu adalah seekor singa, raja hutan, yang berwibawa dan ditakuti oleh seluruh sisi hutan. Ayo, aku ajari bagaimana cara menjadi seekor raja hutan, kata sang singa dewasa. Singa dewasa mengangkat kepalanya dengan penuh wibawa dan mengaung dengan keras. Anak singa lalu menirukan dan mengaung dengan keras juga. Sahabat,
mungkin sebagian besar kita itu hampir mirip dengan kisah singa itu. Terkadang kita terbelenggu dengan keadaan yang ada, tapi tidak pernah mengetahui jati diri dan potensi terbaik yang kita miliki. Coba bayangkan betapa banyak manusia yang menjalani hidup apa adanya, biasa-biasa saja, ala kadarnya, pasrah dengan apa yang terjadi dan apa yang ia miliki tanpa mau berusaha menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan mereka hidup sebagaimana layaknya orang-orang di sekitarnya. Jika kita berada dalam lingkungan orang-orang yang bermental lemah, seperti mental kambing itu, maka selamanya kita akan tetap lemah dan tidak akan pernah maju begitu. Begitu juga jika kita mencoba keluar layaknya seekor singa dan memberanikan diri kita untuk bertemu orang baru yang jauh lebih positif dan produktif, maka secara tidak langsung kita telah membuka diri kita untuk belajar positif seperti orang itu, dan di sanalah kita akan menemukan jati diri kita yang sebenarnya.